Halo, ketemu lagi di channel aku Lati Bercerita. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenali lebih dekat lagi sama si kelut lebah tanpa sengat ini. Tetap duduk manis di situ, jangan kemana-mana, stay tune terus. Sekarang kita sedut madu kelulut Triguna Itama. Nah, ini udah madunya udah dapat 5 liter nih. Nah, ini proses pengambilan. Nah, kita lihat ini. Ini kalau madunya banyak dia agresif untuk mempertahankan madu. Yang ngambil anunya pada diserang itu. Jadi harus pakai baju astronot. Nah, saudara-saudara, kami ingin jelaskan sahabat hati sekalian bahwa secara garis besar lebah itu ada 2 macam. Pertama yang namanya lebah sengat. Lebah sengat itu bahasa ilmiahnya apis. Kalau bahasa Banjar wanyi. Jadi ada wanyi itu ada beberapa macam. Yang di pohon itu biasanya itu tidak bisa dipelihara. Itu namanya apis dorsata. Itu nggak bisa dipelihara. Dia lebih senang berpindah-pindah dari pohon ke pohon. Yang kedua ada yang namanya iruan. Iruan itu kalau bahasa ilmiahnya apis cerana. Nah, yang terakhir yang banyak dibudidayakan itu yang unggul katanya asal Amerika dan Australia. Nah, itu namanya iruan yang warna kuning, itu lebih jinak, apis mellifera, itu produksinya sangat banyak. Itu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa. Nah, sistem pertahanannya lebah itu adalah sengatnya. Jadi kalau dia diganggu dia akan menyengat. Jadi sengatnya itu adalah sistem pertahanan dari lebah itu sendiri. Apapun yang mengganggu dia akan serang dan disengat. Makanya dikasih nama lebah sengat. Yang kedua, lebah tanpa sengat atau bahasa Banjar kelulut, bahasa Malaysia juga kelulut. Bahasa Jawa Barat kalau nggak salah tewel, Sumatera Barat ketapi, Jawa pada umumnya kelanceng. Bahasa ilmiahnya itu Triguna. Triguna ini ada sekitar hampir 200 spesies ada di dunia. Yang terbanyak ada di Kalimantan. Kalimantan itu yang terdeteksi sampai sekarang hampir 67 spesies. Cuma yang produktif, yang cukup banyak ini kita kenal dengan Triguna Itama ini. Ada lagi Triguna thoracea. Cuma Triguna thoracea sangat langka. Badannya yang paling besar dan itu jinak, dia tidak agresif. Ada lagi Triguna terminata, Triguna apicalis, Triguna lepisip dan sebagainya. Cuma yang terkenal produk madunya yang paling kita ketahuin ada ini Triguna Itama, Triguna thoracea, dan ada beberapa spesies lain yang hampir mendekati kemampuan penghasilan madu Triguna Itama ini. Tetapi yang kalau menghasilkan propolis yang paling banyak itu adalah Triguna thoracea. Propolisnya itu mungkin 2, 3 sampai 4 kali lipat banyaknya dibanding propolis yang lain. Nah, karena dia tidak punya sengat, jadi sistem pertahanannya adalah propolis ini. Nah, ini pintu masuknya. Ini semua terdiri dari propolis dan semua sarang propolis. Jadi begitu Triguna ini terbang, dia seharian kemana-mana mencari bunga, mencari makan ke daerah sekitar, terpapar dengan aneka macam di alam bebas. Begitu dia masuk lewat di sini sudah steril. Jadi ini lubang ini semua steril. Karena propolis ini mengandung antibiotik, anti jamur, antibakteria, antioksidan. Jadi itu sistem pertahanan. Jadi kalau sudah ini selama ini tidak bolong sarangnya, pintu masuknya di sini, semut pun nggak akan berani masuk, cecak nggak akan berani, binatang lainmu juga nggak akan berani. Jadi ini sistem pertahanannya ya, propolis ini.
Setelah diselidiki ternyata propolis ini sangat baik, bermanfaat buat manusia. Nah, coba kalau kita dekatin lebih dekat di sini, kita perkenalkan. Ini ada banyak bulatan-bulatan. Nah ini, yang ini, nah ini ada warna kuningnya ini. Nah ini yang namanya pollen. Ini dikumpulkan dari jutaan serbuk sari bunga jantan ini. Ini adalah makanannya. Nah kemudian yang ini tadi yang sedang diambil ini yang bulatan-bulatan yang mengandung madu. Nah ini ada juga yang bulat ini. Ini propolis persiapan, ini kelebihan dia bulatkan begini. Nanti pada suatu saat kalau dia akan nambah sarang, nambah madu dan segala macam, ini akan diambil. Ini hebatnya lebah ini, dia bekerja siang malam tidak pernah istirahat. Jadi ini setelah ini kita ambil madunya, kita tutup, nanti 2 hari kemudian kita buka. Ini semua bekas tempat madu ini bersih, dirapikan kembali, dan kalau ada sisa-sisa madu sedikit itu dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, jadi sistem pergudangannya kalau Kelulut Triguna ini bahasa manajemennya itulah sistem FIFO. FIFO itu first in, first out. Jadi madu yang pertama masuk itu nanti yang akan dikonsumsi lebih duluan. Jadi tidak pernah ada di dalam sarang ini terjadi madu yang kadaluarsa. Begitu hebatnya manajemen lebah ini. Manajemen lebah ini manajemen yang super bagus. Jadi dalam bekerja pun dia tidak pernah overlapping. Di manajemen modern pun banyak sebenarnya meniru manajemen lebah ini. Dia sistem job description-nya itu jelas sekali. Jadi kalau lebah yang baru umur nanti 1-3 hari itu kan dia belum berdaya, masih dikasih makan. Nah, siapa yang ngasih makan? Itu adalah lebah pekerja yang umur antara 7-21 hari. Kemudian umur 21 hari dan seterusnya itu berubah tugasnya, job description-nya menjadi mencari makan. Jadi itu begitu dia datang mencari bunga, nektar, kemudian serbuk sari bunga jantan, dia masuk lewat sini. Di depan pintu ini sudah disambut oleh yang lebah yang berumur 1-3 hari itu tadi. Dia sebelumnya membersihin sarang ini dirapikan supaya kalau mau tempat telur itu supaya tidak rusak. Ini diolesin propolis semuanya, jadi lebih aman. Baru nanti diterima serbuk sari jantan dan nektar itu nanti diproses oleh lebah itu sendiri, nanti dimasukkan di dalam sini. Dan itu tidak pernah terjadi overlapping. Nah kemudian ada satu lagi sebenarnya sifat lebah itu yang bagus sekali kita tiru. Lebah itu sifatnya koloni, sifatnya sosial, dia tidak pernah mementingkan kepribadiannya, mementingkan pribadi sendiri. Sebagai contoh, begitu dia ini keluar dari sarang ini, jadi nggak tanggung-tanggung sahabat latih, dalam rangka mendapatkan 1 kilo madu ini, lebah sekecil ini andaikan dia sendirian mengumpulkan sampai dapat 1 liter itu, sama dia dengan terbang 2 kali keliling dunia. Tapi kita manusia kan enak aja begitu, dan kan diambil sarangnya, diambil madunya, diminum dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat perjuangan dia luar biasa. Andaikan dia sendiri aja terbang itu dapat nanti bawa ke sini mengumpulkan madu sebanyak 1 kilogram saja, nggak usah 1 liter. Karena biji madu ini lebih besar, 1,4. Jadi kalau 1 liter itu 1,4 kilogram. Jadi ini kira-kira 0,6 liter lah. Itu 1 kilogram. Itu mengumpulkan madu itu sama dengan dia terbang lebih mungkin dari 2 kali keliling dunia. Itu suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi lebah justru bisa melakukan itu. Nah kemudian begitu dia keluar dari sini, pagi-pagi sekali dia udah keluar, ya. Nyari di mana tempat ada sumber nektar, di mana ada banyak bunga. Begitu dia dapat di satu tempat di situ banyak, dia akan ambil semuanya seberapa semampu dia ngangkut, dibawa ke sarang. Tetapi apa yang dia lakukan sepanjang dia pulang dari tempat itu tadi? Dia terbang di sepanjang jalan itu meninggal mengasih tanda-tanda. Jadi kalau ada teman nanti lewat di jalur dia itu, dia akan tahu bahwa di sana ada makanan. Jadi makanya kalau kita lihat nanti kalau lebah itu misalnya suatu saat kita di rumah ada gula, kemudian lebah itu datang, nanti dia pulang nggak lama, itu akan datang teman-temannya.
Karena itu sepanjang dia dari tempat sumber makanan dari pulang ke sarangnya, itu dia mengasih tanda bahwa wahai teman-teman, kalau bahasanya kita begitu mungkin, tapi dengan isyarat ya, ada berupa aroma apa ditebarkan di sepanjang jalan dia terbang itu, dia seksak terbang. Nah, kalau teman-temannya lewat di garis itu, dia akan tahu, wah di sana ada makanan. Kira-kira bagaimana dengan manusia? Kalau ketemu gunung emas, kira-kira gimana ya? Pasti ada pada diam-diam dikeruk sendiri, berkekayaan sendiri. Dia tidak. Dia kalau ada ketemu makanan dimanapun, itu dikasih tahu teman-temannya itu ada makanan. Setelah itu sampai ke sini, dia serahkan kepada petugas yang tadi umur 1 sampai 3 hari itu tadi untuk menerima makanan itu, mengatur di dalam. Dan itu semua dilakukan untuk persiapan seluruh koloni yang ada di sini, seluruh anggota koloni ini. Misalnya ada anggotanya 10.000, bahkan yang kalau yang kuat nih ada bisa sampai 100.000 anggotanya. Satu sarang ini. Itu semua diperuntukkan untuk semua itu. Mereka bersama-sama membangun sarang bersama-sama, mencari makan masing-masing semua, tapi semua dikumpulkan di dalam satu koloni dan dimakan bersama-sama. Dan lebah ini tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam Injil juga, Jabur, kemudian kitab Weda juga disebut keutamaan lebah ini. Jadi memang lebah ini lebah istimewa. Kalau Zainuddin Amsyid almarhum ceramah beliau, bersikaplah seperti lebah, kata beliau. Karena lebah itu dimanapun dia terbang, hingga dimanapun dia tidak pernah merusak tempat yang dia hinggapi. Bahkan kalau dia datang di sebuah bunga, maka akan membantu penyerbukan, terjadi pembuahan. Kemudian serbuk sarinya dia ambil, nektarnya dia ambil, dia bawa ke koloninya, maka berkembang biaklah koloni itu. Jadi hidup sosialnya itu sangat bagus sekali untuk kita tiru sebagai perumahan kita hidup juga di dunia ini. Sepertinya kalau kita bisa hidup legowo seperti lebah begini, waduh luar biasa, negara kita udah sangat maju. Nggak ada lagi orang mungkin yang mengeluh tidak makan. Di satu sisi ada yang hanya 10% orang di Indonesia menguasai 90% kekayaan Indonesia. Kalau di sini nggak ada, semua sama. Yang muda, yang tua, semua dapat makan semua, dan semua menjalankan tugasnya sesuai job description-nya masing-masing. Tidak pernah dia mengeluh dan tidak pernah iri. Kemudian pada malam hari mereka selalu berusaha untuk memperbaiki sarang-sarang yang rusak, membuat pertahanan agar supaya tidak musnah oleh predator-predator atau pemangsa-pemangsa yang lainnya. Jadi begitulah kehidupan koloni lebah. Ya sangat bagus dan bermanfaat buat kita pelajari bagi manusia. Bukan kita pelajari aja, madunya, pipolinnya, royal jelly-nya, bahkan lebah sengatnya pun juga berguna buat kesehatan manusia. Nah itu kira-kira sekilas tentang lebah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.